Yang mana aksaro di sini kedudukannya menjadi hal dari sohibul hal yang terbuang, yaitu sohibul halnya berupa al-adadu. Yang mana al-adadu selain sebagai sohibul hal juga berkedudukan sebagai mufaddol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita kembali kepada playlist Safinatun Najah, yang mana kita akan praktek membaca kitab kuning, kitab Safinatun Najah, pembahasan tentang air. Kali ini kita akan membahas kalimatnya itu wal katsiru kullatani fa'aktsara. Wal katsiru kullatani fa'aktsara. Di sini terdapat 5 kata, yaitu waw, al katsiru, kullatani, fa, dan aksara, yang mana per item nantinya akan kita bahas satu persatu, baik itu dari segi nahwu maupun sorofnya dan dari segi maknanya. Kita mulai dari kata yang pertama, yaitu waw. Waw di sini merupakan waw istinaf. Apa itu waw istinaf? Untuk mengetahui waw istinaf, kita lihat cuplikan potongan video sebelumnya. Apa itu huruf istinaf? Huruf istinaf ialah huruf yang menandakan kesempurnaan kalimat atau huruf yang menjadi indikasi bahwasanya kalimat sebelumnya itu adalah sudah sempurna dan menunjukkan bahwa kalimat setelahnya itu adalah merupakan sebuah awal dari kalimat baru atau lembaran baru. Kalau diibaratkan dengan bahasa Indonesia, waw istinaf ini merupakan sebuah titik, karena titik merupakan sebuah simbol atau salah satu tanda baca yang memisahkan per kalimat, artinya yang menjadi tanda bahwasanya kalimat tersebut telah sempurna. Kesempurnaan kalimat itu ditandai dengan adanya titik. Nah, dalam bahasa Arab titik itu dinamakan dengan waw istinaf. Ibaratnya sama, karena waw istinaf di situ adalah waw yang menjadi tanda bahwasanya kalimat sebelumnya itu adalah sempurna dan kalimat setelahnya itu menunjukkan adanya kalimat baru atau lembaran baru. Jadi kesimpulannya waw istinaf itu adalah waw yang menandakan awal dari sebuah kalimat baru. Jadi setelah waw tersebut merupakan awal dari kalimat baru. Setelah itu lafaz al-katsiru. Bagi awam, untuk mencari makna dari al-katsiru bisa langsung mencarinya dalam kamus online. Jika mencari dalam kamus online itu lebih praktis, karena dengan mengetik hurufnya maka kita dapat mengetahui apa arti secara langsung dan asal-usul dari kata tersebut. Seperti lafaz berikut, yaitu lafaz al-katsiru. Maka jika diketik secara kamus online maka akan muncul lafaz katsirun yang artinya itu adalah banyak, dengan akar katanya yang berasal dari lafaz katsura yaksuru yang artinya banyak. Jika tidak mempunyai kamus online maka bisa mencari dalam kamus manual, kamus Arab Indonesia. Nah, biasanya dalam kamus manual itu lebih sulit dari kamus online karena kamus manual itu tidak mempunyai kepintaran tersendiri untuk mengklasifikasi sebuah kata yang mirip untuk ditampilkan. Akan tetapi, muatan dalam kamus manual itu biasanya lebih lengkap daripada kamus online, karena kamus online itu hanya memuat secara ringkas saja. Nah, dalam mencari kata atau arti dalam kamus manual itu lebih sulit daripada mencari arti dalam kamus online, karena dalam kamus manual kita harus mengetahui akar kata atau kata dasar dari lafaz tersebut. Nah, caranya untuk mencari arti dari mufradat tersebut dalam kamus manual itu dengan cara menghilangkan kata sisipan atau kata awalan ataupun kata akhiran yang menjadi tambahan dari kata tersebut. Karena kata dasar atau akar kata dari setiap kata bahasa Arab itu pasti terdiri dari 3 huruf. Yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Seperti contoh, apabila kita ingin mencari sebuah makna dari kata menceritakan dalam kamus bahasa Indonesia, maka kita bisa mencarinya dengan 2 hal. Yang pertama itu dengan mencari secara online, atau yang kedua dengan mencari dalam kamus manual atau kamus buku. Nah, jika mencarinya dalam kamus online, kita bisa langsung mengetikkan kata tersebut, kata menceritakan, maka di situ akan muncul arti. Menceritakan berarti menuturkan cerita atau memuat cerita, atau mengatakan atau memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Tapi jika kita mencari dalam kamus manual atau kamus buku, maka kita tidak bisa mencarinya langsung bulat-bulat kata menceritakan, akan tetapi kita harus memisahkan kata tersebut dengan menghilangkan kata imbuhan, sisipan, ataupun akhirannya. Seperti contoh menceritakan, maka kita akan mencari kata dasarnya, yaitu menghilangkan awalan man dan menghilangkan akhiran an,
maka didapat kata cerita. Nah, dari kata dasar cerita tersebut maka kita dapat mencari dalam kamus manual. Nah, hal ini sama halnya dalam bahasa Arab. Untuk mencari makna dari sebuah kata dalam kamus manual, kita harus menghilangkan huruf-huruf tambahan tersebut, baik itu yang berada di awal, akhir, ataupun yang berada di tengah. Biasanya yang berada di akhir itu berupa paketan alif nun, ya nun, dan lainnya. Yang berada di tengah itu berupa alif, waw, ya. Sedangkan yang berada di awal itu biasanya hamzah, hamzah ta, hamzah sin ta, ataupun huruf ta, huruf mudharaah, dan lain-lainnya. Kita lihat kata tersebut, al-kathiru. Maka untuk mencari maknanya dalam kamus manual, kita harus membuang sisipan huruf yang terdapat padanya, yaitu huruf ya. Karena kaf itu bukan tergolong dari huruf tambahan, ta juga bukan tergolong dari huruf tambahan, dan ro juga bukan tergolong dari huruf tambahan. Sedangkan alif lam itu merupakan huruf awalan yang merupakan tanda isim ma'rifat, berarti tambahan juga. Maka didapat 3 huruf yaitu kaf, ta, dan ro. Nah, setelah itu dicari dalam kamus manual, maka didapat sebuah lafaz kasuro yaksuru, yang mana artinya itu adalah banyak. Begitu wajan fa'ula yaf'ulu. Maka kita langsung beri harokat dari awal sampai akhir, kecuali huruf terakhir, karena huruf terakhir itu yang berwenang memberikan harokat itu adalah nahu, artinya kedudukan dari lafaz tersebut, apakah dibaca dhammah, fathah, ataupun kasroh. Kita harokati dulu al-kathiro tanpa harokat. Nah, pemberian harokat dari awal kata hingga menjelang akhir itu yang menentukan adalah sorof. Oleh sebab itu, sementara diharokati al-kathir, roknya tanpa harokat, karena kita masih belum tahu kedudukannya sebagai apa. Sedangkan harokat terakhir dari sebuah kata itu yang menentukan adalah nahu, karena harokat terakhir itu ditentukan oleh kedudukan dari sebuah kata tersebut, apakah menjadi subjek ataupun predikat ataupun menjadi pelengkap. Nah, sekarang kita tentukan keadaan atau kedudukan dari lafaz tersebut agar bisa diharokati secara utuh. Al-kafiru di sini terletak setelah wawu istinaf, yang mana wawu istinaf ini adalah wawu yang menunjukkan bahwasanya kata setelahnya itu adalah awal kalimat baru. Al-kafiru ini merupakan isim. Kenapa isim? Karena ada alnya. Al merupakan tanda dari isim ma'rifat. Isim ma'rifat di awal kalimat maka dia menjadi mubtada. Mubtada di sini hukumnya rofa, tanda rofanya dengan menggunakan dhammah. Kenapa dhammah? Karena al-kafiru merupakan isim mufrad, kata yang bermakna tunggal. Tahu dari mana kalau al-kafiru merupakan isim mufrad? Karena pada akhir katanya tidak ada tanda-tanda tasniyah ataupun jamak yang berupa ani ataupun aini atau una ataupun ina. Oleh sebab itu, al-kafiru merupakan isim mufrad. Isim mufrad rofa'nya dengan menggunakan dhammah. Oleh sebab itu, harokat terakhir dari lafaz al-kafiru itu diharokati dhammah. Kenapa? Karena menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rofa'. Rofa'nya dengan dhammah karena isim mufrad. Nah, mubtada di sini menyimpan makna adapun ataupun adanya, sedangkan al-kathiru itu bermakna banyak. Nah, al-kathiru di sini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk air yang ukurannya banyak. Jadi artinya itu adalah adapun air yang banyak. Nah, kata di sini masih belum berfaedah karena hanya satu potong, sepenggal, masih belum ada penyempurna faedah dari kalimat tersebut. Apa penyempurna faedah dari kalimat tersebut? Yaitu sebuah predikat, atau kita sebut sebagai khobar. Mana khobar dari al-kathiru? Setiap mubtada pastinya harus ada khobar. Khobar itu adalah kata setelah mubtada yang pantas diberi mana itu. Mana? Kita cocokkan dulu pada lafaz setelahnya. Cocok apa tidak diberi mana itu. Kita lihat lafaz setelahnya itu adalah kulatani. Awalnya kita baca kulatani saja. Seperti biasa kita cari dulu artinya dalam kamus dengan menghilangkan akhirannya. Yang mana akhirannya itu merupakan huruf tambahan yaitu ani. Maka kita dapat kof lam ta. Kita cari dalam kamus, maka didapat di situ artinya itu adalah kullah atau sebuah bejana tempat penyimpanan air. Yang mana harokat pertamanya itu adalah dhammah, kemudian lamnya tasdid kullatun. Karena di sini bersambung dengan huruf tambahan alif nun, maka ta-nya dibaca fathah. Kullatani, yang mana artinya itu adalah kullatun mufradnya, sedangkan bentuk gandanya dari kata tunggal tersebut adalah kullatani dengan alif nun di akhirnya. Kullatani ini bermakna dua kullah, maka maknanya menjadi dua kullah. Kullah ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk ukuran sebuah air atau kadar sebuah air yang menentukan banyak sedikitnya air tersebut dalam fikih.
Nah, kita coba kulatan ini dijadikan sebagai khobar. Kita cocokkan maknanya dulu. Adapun air yang banyak itu 2 kula. Cocok. Jika sudah cocok maka kulatan ini fix menjadi khobar. Khobar di sini hukumnya rofa, karena rofanya dengan menggunakan alif. Kenapa menggunakan alif? Karena kulatan ini merupakan isim tasniyah, isim yang bermakna 2 atau isim ganda. Oleh sebab itu rofanya dengan menggunakan alif nun pada akhir kalimatnya. Jadi maknanya dari wal kathiru kulatan itu adalah adapun air banyak itu 2 kula. Setelah itu lafaz setelahnya yaitu fa aktsar. Fa di sini jika langsung mencari dalam kamus itu bermakna maka. Tapi fa di sini merupakan huruf zaidah litazyinil lafzi untuk mempercantik sebuah lafaz atau susunan kalimat tersebut. Nah, huruf zaidah di sini tidak bermakna karena hanya sebagai tambahan saja. Hanya sebagai hiasan sebuah lafaz saja. Nah, kenapa fa di sini disebut dengan huruf zaidah? Karena tugasnya itu adalah tazyinil lafzi untuk mempercantik struktur sebuah lafaz. Kenapa harus dipercantik? Hal itu dikarenakan huruf fa ini menjadi mediator penggalan kata dari sebuah kalimat yang terbuang. Kata yang sudah terbuang itu membuat sebuah susunan kata menjadi berantakan. Oleh sebab itu didatangkanlah sebuah fa yang menjadi indikator bahwasanya ada kata yang terbuang atau jumlah yang terbuang di sana. Oleh sebab itu fa ini menjadi mediator dari penggalan kata yang terbuang dengan kata sebelumnya agar tetap terlihat indah dari segi susunan. Lafaz yang terbuang itu lafaz yang tersimpan yang terletak setelahnya yang merupakan penyempurna dari lafaz aktsar. Lanjut kepada lafaz setelahnya yaitu lafaz aktsar. Lafaz aktsar di sini kita langsung cari dalam kamus online. Ternyata aktsar berasal dari akar kata yang sama dari lafaz al-katsiru yaitu katsura yaktsuru yang artinya banyak. Akan tetapi sighot yang membedakan kedua lafaz tersebut. Yang mana al-katsiru sighotnya adalah isim fa'il sedangkan aktsar ini sighotnya adalah isim tafdil mengikuti wazan af'alu. Apa itu isim tafdil? Isim tafdil itu adalah isim mustaq atau isim bentukan dari fi'il madhi tsulats mujarrad yang menunjukkan makna lebih atau keunggulan dari yang lainnya. Istilah gampangnya itu adalah kata yang bermakna lebih. Dan wazannya itu adalah wazan af'alu yang mana muannasnya itu berwazan fu'la. Contohnya kata yang bermakna lebih. Gajah lebih besar dari cicak. Nah, lebih besar ini merupakan isim tafdil atau kata yang bermakna lebih. Artinya di sini ada 2 variabel yaitu gajah dan cicak yang mana keduanya tersebut sama-sama besar. Akan tetapi salah satunya mempunyai kelebihan yang menjadi keunggulan dari lainnya yaitu lebih besar. Nah, di sini gajah lebih besar daripada cicak. Kata lebih besar ini merupakan isim tafdil. Dalam bab tafdil di sini terdapat 3 rukun yaitu yang pertama itu adalah mufaddal atau pembanding. Yang kedua itu adalah isim tafdil itu sendiri atau kata pembandingnya. Yang ketiga itu adalah mufaddal anhu atau mufaddal alaih, kata yang dibandingkan. Di sini yang menjadi mufaddal itu adalah gajah, sedangkan kata bandingnya itu adalah lebih besar, dan cicak itu adalah sebagai mufaddal anhu atau mufaddal alaihnya. Jadi karena aktsar ini berasal dari akar kata katsiro yang artinya itu adalah banyak, mengikuti wazan af'alu yang merupakan isim tafdil, maka artinya itu menjadi lebih banyak. Isim tafdil yaitu aktsaru apabila tidak dimudhofkan dengan kata lain atau tidak kemasukan al, maka hukumnya wajib mufrad mudzakkar nakirah. Jadi jika isim tafdil tidak ada alnya atau tidak kemasukan al dan tidak menjadi mudhof atau tidak dimudhofkan dengan kata lain, maka di sini keadaannya harus berupa isim mufrad, mudzakkar dan nakirah. Jadi harus aktsaru. Nah, di sini dalam keterangannya wazan isim tafdil itu berwazan af'alu dan muannasnya fu'la. Nah, kapan penggunaan lafaz fu'la itu dilakukan? Jika isim tafdil dalam kasus ini berbentuk mudzakkar. Nah, isim tafdil dalam bentuk muannas itu digunakan apabila isim tafdil tersebut kemasukan huruf al dan mufaddalnya itu berbentuk muannas. Jadi mau tidak mau isim tafdilnya harus berupa muannas juga karena isim tafdil yang kemasukan al itu harus mengikuti keadaan dari mufaddalnya atau kata pembandingnya dan maknanya itu menjadi paling atau terbesar, paling besar, bukan lebih lagi.
Nah, karena aksaru di sini tidak ada alnya dan tidak dimudahkan, maka wajib mufrad, mudzakkar, dan nakirah. Nah, setelah didapat dalam kamus artinya lebih besar, maka langsung kita harokati fa aksar. Harokat terakhirnya masih belum ditulis karena masih belum diketahui kedudukan dari lafadz aksar ini sendiri. Yang jelas, aksar harokat terakhirnya itu nanti tanpa tanwin. Kenapa tanpa tanwin? Katanya isim, karena isim kalau ada al pasti tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin pasti tidak ada al. Nah, di sini kenapa tidak ada tanwin? Padahal di situ secara fisik tidak ada al yang memasuki lafadz aksar. Aksar di sini tanpa tanwin karena aksar merupakan salah satu dari jenis isim ghair munsharif, isim yang tidak mampu menerima tanwin. Nah, kenapa lafadz aksar ini tergolong dalam isim yang ghair munsharif atau isim yang tidak bertanwin? Karena aksar ini mempunyai dua ilat yang terkumpul dalam satu lafadz, yang mana apabila dua ilat tersebut berkumpul dalam satu lafadz, maka menyebabkan kalimat tersebut asalnya bertanwin menjadi tidak bertanwin dan disebut dengan isim ghair munsharif. Apa kedua ilat tersebut? Kedua ilat tersebut yang pertama itu adalah wasfiyah atau sifat, karena isim tabdil itu merupakan salah satu dari kata sifat. Yang kedua, ilat yang kedua itu adalah wazan fi'il, karena mirip dengan wazan fi'il af'ala. Nah, apabila kedua ilat tersebut berkumpul dalam satu lafadz, maka itu dapat menyebabkan lafadz tersebut menjadi isim ghair munsharif atau isim yang tidak bertanwin. Ilatnya karena berupa sifat yang mengikuti wazan af'ala, wazan fi'il. Oleh sebab itu, pada akhir lafadz tersebut tidak boleh ditanwin. Nah, isim ghair munsharif ini rafa'nya sama seperti isim munsharif lainnya, yaitu dengan menggunakan dhammah, nasabnya dengan menggunakan fathah, akan tetapi dalam keadaan jarnya ini tidak menggunakan kasrah melainkan menggunakan fathah. Oleh sebab itu pada akhir lafadz aksar ini tidak boleh bertanwin karena aksar merupakan isim ghair munsharif. Nah, kita tentukan kedudukan dari lafadz aksar ini agar seluruh hurufnya mempunyai harokat full. Aksar di sini kedudukannya menjadi hal atau sebuah kata yang menjadi keterangan keadaan, yang mana sohibul halnya itu tersimpan. Tahu dari mana kalau aksar ini merupakan hal dari sohibul hal yang terbuang? Karena di sini diawali dengan huruf fa zaidah, yang mana fa ini merupakan indikator atau mediator dari penggalan kata yang terbuang. Oleh sebab itu, secara sintaksis, fa ini berperan sebagai litasjinil lafdi, sebagai kata yang bertujuan untuk memperindah sebuah lafadz, atau berkonotasi sebagai penghias kata yang rusak akibat hilangnya suatu kata. Yang mana takdirnya apabila ditampakkan itu adalah lafadz fadhahabal adadu aktsara minal kullataini ila ma fawqahuma. Kenapa sohibul halnya itu dibuang atau disimpan? Wa qad hudhifa sohibul hali wa jumlatuhu fihi takhfifan li kathrati isti'mal. Sohibul hal beserta jumlah-jumlahnya itu dibuang karena ini untuk meringankan atau meringkas sebuah kata karena banyaknya penggunaan kata tersebut. Oleh sebab itu, dengan alasan efisiensi sebuah kata, maka dipotonglah kata yang tidak perlu, yang mana dengan ketidakadanya kata tersebut tidak akan mengubah makna sejati dari sebuah kalimat tersebut. Oleh sebab itu diringkas menjadi aktsaro, yang mana aktsaro di sini kedudukannya menjadi hal dari sohibul hal yang terbuang, yaitu sohibul halnya berupa al-adadu, yang mana al-adadu selain sebagai sohibul hal juga berkedudukan sebagai mufaddal, yang mana artinya itu adalah fadhahabal adadu aktsara minal kullataini ila ma fawqahuma. Maka berlanjut bilangan tersebut lebih banyak dari dua kullah dan seterusnya. Artinya bisa dimaknai secara ringkas itu adalah maka seterusnya, seterusnya dan seterusnya, atau lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lagi dan lagi. Karena fa di sini berperan sebagai ittisal li ta'qib wa tartib. Jika dimaknai menurut tataran bahasanya itu adalah adapun air banyak itu dua kullah maka seterusnya, atau itu dua kullah lebih banyak lagi dan lagi. Atau bahasa gampangnya atau bahasa bebasnya itu adalah adapun air banyak itu dua kullah atau lebih. Karena makna atau lebih itu tidak merusak dari makna sejati dari aktsara lebih. Maksudnya lebih itu lebih dari dua kullah. Hal di sini hukumnya nasab. Nasabnya dengan fathah maka dapat diberikan harokat menjadi aktsara. Kita lihat hal harus berupa isim nakirah, sedangkan sohibul halnya itu harus isim ma'rifat. Dan hal hukumnya nasab. Nasabnya dengan fathah karena aktsara merupakan isim mufrad. Isim mufrad nasabnya dengan menggunakan fathah.
tanpa tanwin. Kenapa? Karena aksar merupakan isim ghairu munshorif, isim yang tidak mampu menerima tanwin. Oleh sebab itu ditulis aksaro. Dan maknanya menjadi wal kafiru kullatani fa aksaro. Adapun air banyak, air kafir itu 2 kulah atau lebih. Artinya takaran dari air banyak itu adalah air yang cukup 2 kulah. 2 kulah saja itu sudah dikatakan sebagai air banyak atau lebih dari 2 kulah.